Ministry of Transportation Republic of Indonesia. It has four departments, namely Pilot Department, Aviation Engineering Department, Aviation Safety Department, and other facility users. STPI continuously develop its competencies to catch up with the current development. We are now going to land and we declare emergency landing. Mayday, mayday, mayday. We request assistance on the ground. Perhatian, perhatian, aircraft emergency information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Zikriyatul Mi'raj, Program Studi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Eko dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penanganan kecelakaan pesawat terbang serta penanganan pada korban kecelakaan di bandar udara. Pengen tahu bagaimana penjelasannya? Tonton video ini. Pesawat terbang merupakan moda transportasi yang paling aman dibanding dengan transportasi lainnya. Dengan banyaknya pengguna jasa penerbangan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Kecelakaan pesawat terbang tidak dapat diprediksi dimanapun dan kapanpun. Dari kejadian kecelakaan pesawat tersebut, tentu saja telah banyak menelan kerugian, baik itu pada korban maupun pada benda. Oleh karena itu, setiap bandar udara terdapat unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau juga disebut dengan PKPPK. PKPPK adalah suatu unit kerja yang memiliki fungsi sebagai pelayanan untuk menunjang keselamatan penerbangan di bandar udara. Yang memiliki tugas utama adalah menyelamatkan jiwa manusia dan harta dari kejadian dan kecelakaan di bandar udara dan sekitar bandar udara. Ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di bandar udara, Air Traffic Control akan berkomunikasi dengan PKPPK dan anggota komite di dalam dan di sekitar bandar udara. Personil PKPPK langsung bergerak ke lokasi crash area dalam waktu 2 menit dan tidak boleh lebih dari 3 menit, serta telah menyemprotkan bahan pemadam yang dibawa untuk menutupi bodi pesawat yang mengalami kecelakaan. Personil PKPPK akan dibantu oleh beberapa instansi yang terlibat dalam penanganan kecelakaan pesawat terbang, baik di dalam bandar udara maupun di sekitar bandar udara dalam membantu penanganan kecelakaan pesawat terbang. Instansi-instansi tersebut akan berkumpul pertama kali di Rendezvous Force Point. Rendezvous Force Point adalah tempat tertentu di bandar udara yang disediakan untuk bertemu atau berkumpulnya personil atau kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan sebelum menuju ke staging area. Staging area adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara. Rest area adalah lokasi kejadian kecelakaan pesawat udara di bandar udara yang luasnya ditentukan oleh dimensi pesawat udara yang mengalami kecelakaan. Rest area merupakan lokasi kerja PKPPK dalam upaya pemadaman dan pertolongan di mana unit fungsional lainnya tidak dibenarkan memasuki lokasi ini saat PKPPK melaksanakan pemadaman kebakaran pesawat udara. Personil PKPPK berusaha untuk bisa memadamkan api secepat mungkin. Setelah api dikuasai 90% oleh personil PKPPK, tim rescue masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan penumpang yang masih berada di dalam pesawat. Petugas PKPPK
bekerja sama dengan para tim medis dan unit terkait untuk melakukan penyelamatan pada korban, dan korban pun akan dibawa ke collection area. Collection area adalah suatu daerah dekat dengan lokasi kecelakaan pesawat terbang diperuntukkan untuk mengumpulkan korban pertama kali. Setelah melakukan evakuasi dari tempat kejadian, para korban akan dikumpulkan di triage area. Triage area adalah suatu daerah di lokasi kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara yang digunakan untuk mengidentifikasi korban dan sekaligus pemberian label sesuai dengan prioritas korban untuk memudahkan tim medis dalam penanganan korban. Pemberian label pada korban ada 4 kategori. 4 kategori warna tersebut memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien, yaitu korban dengan kategori merah adalah korban prioritas pertama yang butuh pertolongan segera. Kriteria korban yang masuk dalam kategori ini adalah mengalami kondisi kritis yang membutuhkan pertolongan medis segera. Korban dengan kategori kuning merupakan prioritas kedua yang juga membutuhkan pertolongan segera. Hanya saja pasien yang termasuk kategori ini tidak dalam kondisi kritis. Korban kategori hijau adalah korban yang memiliki cedera ringan dan masih bisa berjalan atau mencari pertolongan sendiri. Kategori warna hitam diberikan kepada korban yang sudah meninggal. Setelah melakukan pemilihan pada korban akan dibawa ke care area. Care area adalah suatu tempat tertentu yang berjarak lebih kurang 500 feet dari lokasi kecelakaan pesawat atau kebakaran pesawat udara, yang dipergunakan sebagai tempat untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban yang ada. Setelah melakukan penanganan di care area, para petugas medis pun membawa para korban menuju transport area. Transportation area adalah tempat berkumpulnya kendaraan yang dipersiapkan untuk mengangkut korban sesuai kondisi korban yang dinyatakan oleh koordinator transportasi. Bagi korban yang memiliki luka yang serius dan memerlukan perawatan akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk kru pesawat yang selamat akan dibawa ke isolated room. Isolated room adalah ruangan steril yang sudah ditentukan sebelumnya dan diperuntukkan awak pesawat udara yang selamat dalam kecelakaan pesawat udara. Untuk korban yang tidak memiliki luka serius dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit akan dibawa ke emergency hall. Emergency hall adalah ruangan di dalam kawasan bandar udara yang diperuntukkan penanganan korban lanjutan yang tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan korban yang selamat akan dibawa ke holding area. Holding area adalah tempat berkumpulnya korban yang selamat dari kecelakaan pesawat udara dan tidak luka-luka sebelum diangkut ke ruangan yang sudah ditentukan. Sekian dari pembahasan video saya pada kali ini. Pesan saya, utamakan keselamatan dalam berbagai aktivitas. Kita tidak bakalan tahu apa yang bakalan terjadi. Setidaknya kita bisa minimalisir terjadinya suatu kecelakaan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.